Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara. Kita sampai ke hari yang ketiga dari rangkaian acara Kaminar Con Inigo, dan kita akan segera mulai acara ini. Untuk eh, memulai acara ini, kita akan berdoa dulu, yang akan dipimpin oleh Ibu Aurelia. Saya persilahkan. Baiklah, teman-teman yang terkasih, mari kita awali temuan kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah yang Maha Kasih, puji syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau selalu menyertai peziarahan hidup kami. Engkau yang selalu terlebih dahulu mendatangi kami, terutama saat kami berada pada titik terendah kehidupan kami. Engkau selalu menyentuh dan menata hati kami dengan cara yang ajaib, agar kami dapat dimampukan untuk berjalan bersamamu dan merangkul rasa khawatir, rasa ketidakpastian dalam meniti senja ataupun prasenja. Malam ini kami akan diajak belajar mengalami dan menyadari secara sungguh-sungguh kehadiranmu bersama Santo Ignatius. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami semua, terutama kepada Bapak Robin yang akan membawakan punta yang pertama, sehingga kami memperoleh pemahaman baru. Lancarkanlah jaringan internet kami agar berjalan lancar. Ya Bapa yang Maha Rahim, kami juga berdoa untuk kelancaran konklav. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada para kardinal yang hadir. Berikanlah rahmat kebijaksanaan yang mereka butuhkan untuk memilih paus baru yang Engkau pilihkan untuk memimpin dan membimbing gerejamu. Kepadamu ya Allah segala hormat, pujian, dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa Salam Maria 3 kali. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan Tuhan sertamu. serta Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Ibu Aurelia. Sebelum kita mulai, kita akan saya akan bacakan tata tertib, kemudian sesudah itu nanti Ibu Eni akan membantu menjelaskan alur pesiarannya. Mohon nanti rekan-rekan dapat memperhatikan tata tertib ini. Yang pertama, kami mohon seluruh peserta untuk mematikan mikrofon, kecuali saat bicara. Kemudian, dapat dimaksimalkan penggunaan fitur chat, jadi untuk bertanya ataupun memberikan komentar. Kemudian apabila ada peserta yang ingin bertanya, eh, kami persilakan untuk menggunakan simbol raise hand atau jika ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu, terutama pada saat sesi tanya jawab. Yang berikutnya, moderator nanti akan mengarahkan para peserta untuk mengikuti jalannya acara, termasuk juga mengatur supaya kita semua tidak berbicara secara bersamaan. Dan karena waktunya sangat terbatas, hanya 1 jam 30 menit, kami harap para peserta dapat menghormati waktu, hadir tepat waktu, dan diharapkan tidak meninggalkan pertemuan sebelum selesai.
Dan yang terakhir, kita saling respect satu sama lain dengan menggunakan bahasa yang sopan dan tidak ofensif satu sama lain. Demikian tata tertib untuk Pungta yang pertama ini. Nah, untuk selanjutnya, Ibu Eni akan menjelaskan alur dari pesiaran malam hari ini. Silakan Ibu Eni. Terima kasih Pak Joshua atas waktu dan kesempatannya. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, para peserta Kaminarkon Inigo tahun 2025. Terima kasih. Kita akan mulai memasuki pesiarahan kita. Nah, ada beberapa tahapan yang akan kita pelajari bersama. Baik, bisa di halaman pertama. Ya, baik. Kaminarkon Inigo pada tahun ini itu mengambil tema menata hati meniti senja. Ya, ini merupakan program tahunan dari jaringan doa Bapa Suci Sedunia, terutama di area Indonesia. Kita diajak bersama berkontemplasi dengan menggunakan film dari seorang Inigo, seorang tentara, kemudian sebagai juga pendosa, kemudian menjadi Santo Ignatius Loyola. Di sini kita akan berproses, kita akan melihat diri kita sendiri, entah di usia kita saat ini ya, kan kita beragam di sini ya. Nah, di manapun usia Anda, bahwa kita tuh prosesnya kan pasti akan menua ya, masing-masing orang akan menua. Kemudian kita juga selain untuk memikirkan diri sendiri, kita juga hidup bersama dengan orang lain, entah itu orang tua ataupun saudara. Nah, di mana mungkin mereka saat ini sedang di usia lanjut, sehingga kita akan belajar juga memahami bagaimana kita hidup berdampingan dengan orang yang sudah berusia lanjut dengan sudut pandang pertobatan Santo Ignatius Loyola. Kita 2 hari yang kemarin sudah nobar film ya, dari tanggal 3 dan 4. Kemudian mulai hari ini sampai dengan nanti tanggal 17 Mei ada 7 kali paparan Pungta. Sedangkan peziarahan sendiri prosesnya itu jadi hari ini Pungta, besok melakukan latihan doa dan berziarah gitu ya. Sampai Pungta berikutnya lagi di tanggal 7. Kemudian penutup tanggal 18 Mei. Next. Nah, apa yang kita lakukan dalam berziarah gitu ya? Ziarah itu kan suatu sikap batin yang dibangun oleh diri kita. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin sudah biasa mendengar ora et labora ya, berdoa dan bekerja. Sesuatu yang sifatnya rohani dan juga sifatnya rohani itu tidak tidak terpisahkan ya dalam kehidupan sehari-hari kita. Sesuatu yang pasif dan juga ada yang aktif. Kemudian ada kontemplasi dan ada aksi. Ini ada dua kegiatan yang dilakukan. Apakah itu dengan waktu yang berbeda atau dua kegiatan yang dilakukan dengan waktu yang bersamaan ataupun dua hal yang dilakukan secara bersamaan dan saling mendukung. Nah, ini yang akan kita lakukan di poin ketiga. Dua kegiatan yang berbeda dilakukan yang bersamaan namun saling mendukung. Di sini kita akan belajar menyiapkan sikap batin sebagai pembelajar ya, dengan kita memohon kerendahan hati untuk menjadi seorang pembelajar sekaligus sebagai peziarah. Kemudian kita juga membangun suatu hubungan timbal balik secara kita pribadi dan juga dengan Allah sendiri. Menyadari kehadiran Allah yang sedang bekerja pada diri kita. Kemudian menyadari juga apa yang sedang dilakukan itu merupakan suatu wujud pujian, penghormatan, dan pengabdian kita kepada Allah. Next.
Nah, langkah-langkah yang dilakukan. Pertama, kita akan menyadari bahwa aku mau berdoa dan berziarah. Ya, ini perlu ditekankan ya. Aku mau berdoa dan berziarah. Kemudian poin yang kedua, memohon rahmat supaya peziarahan ini untuk memuliakan Tuhan dengan berjalan bersama Inigo dan Yesus sendiri. Poin yang ketiga, rahmat yang dimohon sesuai dengan permenungan pertobatan Inigo dan juga tema yang kita pakai pada saat ini. Poin yang keempat, proses peziarahan itu dilakukan pada hari berikutnya ya. Jadi kita saat ini Pungta, kemudian hari berikutnya dari pada pagi hari atau sepanjang hari tersebut selama 2 hari. Karena kan nanti Pungta berikutnya baru dilaksanakan tanggal 7 malam ya. Poin kelima, bercakap-cakaplah dengan Tuhan atas pengalaman yang dialami. Ya, pada saat kita melakukan apakah itu berjalan, berlari, ataupun melakukan aktivitas sehari-hari sebagai seorang pekerja ataupun seorang ibu rumah tangga, itu coba bercakap-cakaplah dengan Tuhan. Yang poin keenam, menuliskan refleksi pada jurnal perziarahanku atau pada buku pengalaman mendengarkan. Next. Nah, struktur dan dinamika peziarahan. Kita ambil contoh langsung pada malam hari ini ya. Kita malam hari ini akan mendengarkan Pungta yang disampaikan oleh Pak Robin. Nah, setelah itu kita akan menempatkan diri pada sikap berjalan bersama Yesus dan Inigo. Aku mendengarkan dan membaca pokok permenungan peziarah. Kemudian merumuskan doa dan mengarahkan pada Allah semata. Merumuskan dambaan atau rahmat yang dimohon pada peziarahan esok hari. Ya, pada malam hari ini. Ini yang dilakukan pada malam hari ini. Kemudian pelaksanaannya esok hari, persiapan ziarah dan mendoakan doa pembukaan. Poin kedua, mendoakan dambaan atau rahmat yang dimohon dalam peziarahan hari tersebut. Poin ketiga, memulai aktivitas ziarah dengan merenungkan pokok doa dan diakhiri dengan percakapan dengan Yesus. Nah, kegiatannya itu ya seperti tadi yang bisa dilakukan, apakah itu berjalan, berlari, kemudian bersepeda, ataupun aktivitas sehari-hari. Ya, mungkin ya seperti kita mengaca pada keluarga Kudus ya, bahwa keluarga Kudus Nazaret mereka juga melakukan itu dengan pekerjaan sehari-harinya. Apakah itu sebagai Ibu Bunda Maria sebagai seorang ibu rumah tangga, ataupun Bapak Yosef sebagai seorang tukang kayu gitu ya. Itu coba kita lakukan sesuai dengan aktivitas kita. Next. Nah, berikutnya tidak lupa berefleksi. Merefleksikan dan menuliskan pengalaman perziarahan dalam buku pengalaman mendengarkan selama 10 menit, kemudian melakukan percakapan rohani. Ya, percakapan tadi ya, kalau tadi mungkin ini saat Pungta berikutnya pada tanggal 7 nanti kita akan melakukan percakapan rohani lagi, men-sharingkan apa yang sudah kita dapatkan saat peziarahan di sesi yang pertama. Berikutnya. Nah, Pungta yang pertama dulu. Next, kecepatan. Nah, Pungta malam hari ini akan diberikan oleh Pak Robin dengan tema Menyongsong Senja. Referensinya dari peristiwa di Pamplona dan Loyola. Pokok permenungannya adalah kesadaran dan penerimaan atas kondisi fisik ataupun mental kita saat ini. Kemudian mengingat kembali pengalaman saat jatuh ataupun gagal,
Dan apakah Tuhan memanggil aku melalui pengalaman itu? Pengalaman besar yang mana yang mengguncang sehingga mengubah pandangan hidupku? Next. Nanti lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Pak Robin ya. Untuk punkta yang kedua dengan tema I love you first. Referensinya saat Inigo berziarah di Bunda Maria Aranzazu dan peristiwa Kardoner. Ingat kembali ya kemarin yang kita lihat filmnya. Pokok permenungannya kita adalah penyesalan masa lalu dan keputusan-keputusan yang tidak bisa kita ubah saat ini. Kemudian keputusan-keputusan apa yang juga sudah berhasil kita lakukan. Poin yang kedua, memasuki pengalaman atas kita dicintai dan juga perasaan bersyukur atas pengalaman tersebut. Apakah aku memiliki pengalaman spiritual yang lebih mendekatkanku kepada Tuhan? Itu untuk punkta kedua. Punkta yang ketiga, next. Dengan tema Satria Dunia dan Satria Tuhan. Referensinya peristiwa di Montserrat dan Manresa. Pokok permenungannya berani meninggalkan ambisi dan peran lama. Berani dibentuk Tuhan menjadi satria baru. Kemudian bahan refleksinya bagaimana aku mempersembahkan niatku kepada Tuhan. Seperti Inigo yang menyerahkan pedangnya sebagai wujud kesatrianya dia, kesatria duniawinya dia. Itu akan dilaksanakan tanggal 9 Mei. Berikutnya, punkta yang keempat. Next. Nah, dengan tema kedalaman hati dan pilihan hidup. Contoh referensinya peristiwa di Manresa dan juga peristiwa percakapan Inigo dengan Ana serta kehidupan antara si Inigo saat berada bersama Donna Ines Pascual ya, seorang bangsawan yang mensupport perjalanan si Inigo. Pokok permenungannya kemauan untuk mau berbagi ya. Kemudian kemauan juga untuk membantu orang lain. Nah, pada saat film kemarin juga dengan percakapan dengan si Ana, Inigo bilang, kenapa enggak sekarang? Jadi sesuatu peristiwa itu apabila mengena, mau berubah, lakukanlah sekarang juga. Kemudian membangun aktivitas baru sebagai sesuatu yang tidak hanya fokus pada diri sendiri, tetapi juga mau membangun orang lain. Next, punkta yang kelima. Kita akan mengambil tema tetap melangkah dalam keterbatasan, terutama bagi para orang-orang Bapak Ibu sekalian yang sudah dalam usia lanjut dengan keterbatasan fisik yang ada. Referensinya peristiwa di Salamanca dan tokoh pedagang. Ingat ya, kemarin film kemarin ya. Itu pokok permenungannya kita diajak untuk melihat lagi tujuan hidup kita apa. Ya, seperti pedagang itu mengingat kembali ya, ditanyain apa yang kamu lakukan kalau kamu esok akan mati gitu ya. Berarti kan itu tujuan akhir hidup kita mau melakukan apa gitu ya. Kemudian selain menjadi kemauanku, apa juga yang menjadi kehendak Tuhan sendiri. Apakah aku mau memasrahkan segalanya pada kehendak Tuhan? Ya, itu akan dilakukan di tanggal 13 Mei. Next. Punkta yang kelima, Bridge over Troubled Water. Dengan referensi aktivitas di Barcelona ya. Pokok permenuangannya adalah di sini tadi di awal saya menceritakan bagaimana kita di sini ada orang yang sudah lansia, ada yang pralansia ataupun orang muda. Nah, ini kan ada koneksi ya
antara masing-masing usia tersebut. Nah, di sini tentunya ada pergulatan dan juga ada ketegangan-ketegangan. Nah, apakah aku mau mendengarkan dan juga belajar? Ya, dimanapun ya posisi usia kita. Next. Nah, punta yang ketujuh, space non-confounded. Nah, dengan referensi Paris, juga sahabat-sahabat Ignatius yang memberkati perjalanan Ignatius menuju Paris. Di sini kita kaitkan juga dengan tahun yubileum ya, yubileum, bagaimana kita menjadi seorang peziarah pengharapan, memulai babak baru, di mana sahabat-sahabat orang-orang di sekitar kita mensupport, saling memberkati, saling mendukung. Kemudian di sini kita diajak apakah aku mau mendampingi yang muda ataupun sesama dengan merasul dengan penuh sukacita. Nah, ini yang bagaimana pengalaman itu kita wujudkan tidak hanya fokus pada diri sendiri, namun juga berinteraksi dengan orang lain. Itu kita akan lakukan di tanggal 17 Mei. Kemudian di tanggal 18 adalah penutup itu Kaminar Kon Iniko sendiri. Nah, setelah itu kita diajak untuk berbagi apa yang sudah kita dapatkan, silakan dibagikan dalam permenungan melalui akun sosial media pribadi dan jangan lupa di tag di FB maupun Instagram Latihan Rohani Pemula ataupun di-share di WAG Kaminar Kon Inigo di buah-buah peziarahan. Di sini ya kalau di Instagram ada @latihan rohani pemula, Facebook juga sama Latihan Rohani Pemula dan juga di YouTube Latihan Rohani Pemula. Baik, supaya kita tidak berlama-lama, saya akhiri sharing untuk alur peziarahan kita. Kita akan masuk ke paparan Pungta yang pertama. Waktu dan tempat saya kembalikan lagi ke Pak Joshua. Terima kasih Bu Eni sudah menjelaskan paparan alur persiaran dengan sangat baik. Buat rekan-rekan jangan khawatir, materi tadi dibagikan juga di WAG kita ya. Jadi nanti rekan-rekan bisa membaca lagi untuk referensi sepanjang persiaran kita ini. Nah, untuk punta yang pertama, seperti tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Eni, akan dibawakan oleh Pak Robin dengan tema Menjelang Senja. Pak Robin ini adalah seorang karyawan swasta. Beliau tinggal di Gading Serpong, Tangerang. Dan Pak Robin seperti sudah kita ketahui adalah fasilitator senior di LRP dan sekaligus koordinator LRP tahun 2004-2007. Nah, untuk waktu selanjutnya, saya persilakan ke Pak Robin sampai jam 7.40 ya Pak Robin, atau 7.45 untuk menjelaskan materi yang pertama Menjelang Senja. Silahkan Pak Robin. Oke, terima kasih Pak Joshua. Bapak Ibu yang baik, jumpa lagi dengan saya Robin malam ini. Sebenarnya ada beberapa segmen yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu peziarah sekalian. Kenapa pesertanya suka disebut peziarah? Seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Eni, sikap batin seorang peziarah itu yang ingin dibangun selama pelaksanaan Kaminar Kaun Inigo. Kenapa sikap peziarah? Jadi coba bayangkan kalau Bapak Ibu sedang berziarah. Misalkan ini lagi bulan Maria, bulan Mei, terus kita pergi ke Gua Maria. Sebelum nyampe ke gua atau tempat salib Yesus, atau ke gua besar yang tempat Bunda Maria bersemayam, biasanya kita suka ikut jalan salib. Bisa 14 stasi, mungkin ada jalan salib yang singkat. Atau untuk mencapai ke gua atau ke salib Yesus yang besar, kita butuh berjalan kaki, umumnya menanjak. Selama berjalan menuju Gua Maria tersebut, kan kita nggak sambil joget-joget atau gendang-gendangan dangdutan, terus nyanyi lagu pop atau K-pop gitu kan? Kan tidak. Tapi justru biasanya membangun sikap batin yang hening,
yang tenang, suasananya syahdu. Pokoknya rasanya kita sedang berdoa walaupun sambil berjalan. Jadi bayangkan seperti itu ya. Kalau Bapak Ibu sedang berjalan kaki pagi biasa saja, ya udah seperti biasa aja. Tapi kemudian Bapak Ibu kan juga suka melakukan eh, doa devosi rosario. Oh ya udah, itu kan berjalan kaki, berdoa rosario, jadi dua kegiatan yang berbeda. Jadi tolong dibayangkan kalau seandainya kedua kegiatan itu dilakukan dalam waktu yang sama. Tadi tahapannya itu seperti slide yang disampaikan Mbak Eni. Bayangkan sedang berjalan kaki menuju ke Gua Maria atau ke salib Yesus, tapi sedang doa rosario. Berarti kan di waktu yang sama ada dua kegiatan kan. Tidak kita sadari bahwa kita lakukan itu. Sikap batin itu yang ingin dibangun. Jika kemudian tahapan selanjutnya, pada saat berjalan kaki dan berdoa rosario menuju ke Gua Maria, kita sadari bahwa kedua kegiatan ini merupakan kegiatan yang timbal balik. Dan kita sadari bahwa ini merupakan satu perwujudan dari usaha kita memuji, memuliakan, dan melayani Tuhan, maka titik kontemplasi dalam aksinya terjadi. Mudah-mudahan bisa terbayang ya. Ada kegiatan jalan kaki, ada kegiatan doa rosario. Terus kedua kegiatan dijadikan satu. Sedang jalan kaki menuju gua, kita berdoa rosario. Jadi dua kegiatan di satu waktu. Pada saat dua kegiatan di satu waktu tersebut kita sadari merupakan dua kegiatan yang saling timbal balik, aksi reaksi, jasmani dan rohani merupakan ora et labora, maka titik kontemplasi dalam aksinya terjadi. Kondisi yang sama itu kita bawa dalam kegiatan kita sehari-hari. Pada saat kita melakukan aktivitas memasak misalkan setiap hari, menyiapkan bekal untuk anak-anak dan bekal untuk suami tercinta, terus sambil memikirkan atau membayangkan, oh pertanyaan refleksi tadi malam ini ya, jadi menurut saya apa ya? Tapi hati-hati jangan gorengnya atau masaknya hangus gitu ya. Pokoknya sambil menikmati. Kemudian kita memikirkan pertanyaan itu, dan akhirnya disadari bahwa dengan merefleksikan masa senja terus menikmati, ya udah dijalani sambil melakukan itu, berarti titik kontemplasi berdoa dalam aksi keseharian kita sudah terjadi. Jadi itu sikap batin dan pelaksanaan yang ingin dibangun. Oke, eh, Bapak Ibu yang tahun lalu pernah ikut pasti sudah familiar, tapi untuk teman-teman yang baru ikut, mudah-mudahan contoh tadi cukup membantu untuk mendapatkan gambaran pelaksanaannya. Sekarang saya mau sharing sedikit tentang menata hati dan meniti senjanya itu sendiri. Sebelum saya masuk ke punta yang pertama ya, saya izin untuk share screen. Oke, apakah layar saya sudah terlihat? Ya, Ya, sudah. Enggak, Pak saja ya. Nunggu. Oke. Temanya memang rada ada apa bahasa Indonesianya istilahnya ada rimanya ya. Menata hati, meniti senja. Jadi topik senja ini memang topik yang sudah ada di kepala saya dan beberapa teman yang lain dari setahun yang lalu. Tapi kemudian baru diolah lebih mendalam pada saat pertemuan pengurus di Omah Petruk.
menata, meniti, ya itu bagian dari permainan kata, tapi kok rasanya terus jadi pas gitu ya, semakin dihayati, semakin dilihat, dipikir-pikir, terus sering diucapkan, jadi rasanya cocok banget. Noto dan niti. Saya mengajak teman-teman untuk meneliti sedikit ini tentang maksud dari katanya itu sendiri. Menata dari kata awalan dan kata tata, yang artinya mengatur, menyusun, membenahi. Ini saya ambil dari Wiki Kamus. Nanti bisa Bapak Ibu lihat sendiri. Hati itu pengertiannya ada beberapa. Eh, Utamanya adalah organ tubuh atau organ buah gitu ya, sesuatu yang ada dalam tubuh manusia. Tapi yang dimaksud dalam pengertian di sini adalah tempat segala perasaan batin dan tempat menyimpan pengertian atau perasaan dan sebagainya. Bisa juga diartikan sifat atau tabiat batin manusia atau apa yang terasa dalam batin. Itu menata hati. Jadi seperti yang disampaikan oleh Romo Patrick di peneguhan kemarin, yang dalam kegiatan ini sambil berkontemplasi dalam aksi, kita berusaha membenahi, mengatur, menyusun. Kalau saya membayangkannya lagi ngatur-ngatur buku di rak gitu ya, dirapihin, dikebut-kebut supaya debunya hilang. Mungkin ada yang debunya udah nempel lengket banget ya, akhirnya dilap pakai lap basah sambil disusun ulang. Kalau saya punya banyak koleksi komik sejak masih SD SMP, saya senang sekali menyusun komiknya itu kalau series nomornya diurutin gitu ya. Itu seperti menata gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan gambarannya juga klik dengan apa yang dipikirkan oleh Bapak Ibu. Sementara kalau meniti dari awalan me dan titi artinya berjalan di titian. Titian itu sesuatu yang kecil, panjang. Jadi kalau batang kayu terlihat gede gitu loh. Tapi kalau ternyata batang kayunya sudah dipotong terus dijadikan jembatan cuma satu menyeberangi yang sebelah kiri ke sisi kanan tapi cuma satu, terlihat seperti titian. Ya itu maksud berjalan di jalan yang sempit dan panjang. Menjalani dan menapaki pelan-pelan gitu ya. Eh, Kalau yang kita berjalan di titian, kalau saya berjalan di titian, kan jarang sekali lari-lari ya, kecuali ninja gitu. Tapi umumnya orang berjalannya berhati-hati, menapaki satu persatu gitu ya, supaya tetap berjalan di treknya. Kalau ternyata itu menyeberangi satu jembatan, menyeberangi satu sungai, supaya titian itu jadi jembatan, maka berusaha agar tidak terjatuh, tetap pada treknya. Jadi gambaran menitinya seperti itu. Senja, waktu yang menunjukkan hari setengah gelap sesudah matahari terbenam. Tapi senja juga bisa diartikan sebagai dalam konteks masa hidup, kira-kira waktu paruh baya. Di sini saya ambil kira-kira di atas 55 tahun. Kenapa? Karena 55 tahun itu usia pensiun menurut aturan tenaga kerja Indonesia. Jadi ada banyak versi yang menyebut parubaya itu usia berapa, lansia itu usia berapa. Saya serahkan kepada pengertian Bapak Ibu. Tapi kalau pada saat kita menyebut kata senja di hidup, kita sudah tahu bahwa pasti sudah lewat tengah hari kan. Jadi pasti udah diperkirakan kalau kira-kira sore gitu di antara pukul 3 sampai pukul 6 misalkan, kurang lebih gitu ya. Jadi kalau hidup kita ada satu lingkaran penuh, lingkaran jam, sudah sebelum jam 6 sebelum jam 6 sore dan setelah jam 3 sore, kurang lebih ada di sisi situ. Jadi sudah mulai temaram, suasananya remang-remang. Nah, dalam konteks Kaminar Koninigo juga, senja juga diartikan kalau sesuatu yang kejadiannya tidak menyenangkan, tidak sesuai harapan, tapi mendadak. Tiba-tiba kok suasana jadi senja ya. Padahal masih senang-senang,
jadi senja. Ya. Kurang lebih nuansa kata-katanya menata, meniti hati dan senja seperti itu. Nah, di sini ada gambaran menata hati itu diharapkan teman-teman peziarah semua, termasuk saya sendiri, mempelajari, mengamati, dan meneladani proses pertobatan Santo Ignatius Loyola, mulai dari saat kejayaan pribadi sampai bertransformasi menjadi santo. Kemudian kita diajak merefleksikannya dalam kisah hidup kita dari muda hingga memasuki usia senja yang kemudian mungkin terasa mulai memudar. Menjadi tua tentu bukan saja berarti menjadi rapuh, tidak berdaya, atau terlebih lagi jatuh dalam ketakutan, sehingga kita harus menarik diri dan menghindari keindahan hidup. Langkah baiknya bila kita sudah siap saat senja menjelang. Bagi peziarah muda, masih dapat belajar untuk menjadi jembatan komunikasi, belajar memahami orang-orang lintas generasi, membantu untuk mengenali karya-karya Tuhan dari pengalaman generasi-generasi sebelumnya, dan juga untuk menggali berbagai kearifan mereka, generasi yang lebih tua, dan sebagai persiapan karena satu saat akan memasuki usia tua. Oke. Jadi bedanya Kaminar tahun ini dan Kaminar tahun-tahun sebelumnya, Kaminar tahun sebelumnya hanya bagian kontemplasi dalam aksi. Yang dalam Kaminar 2025 ini segmen menata hati. Saya sebutnya segmen menata hati. Kemudian ada segmen yang kedua yang dilakukan bersamaan. Jadi Bapak Ibu untuk 2 hari ke depan, besok, Selasa, dan Rabu pagi, itu nanti ada 2 kegiatan yang dilakukan. Satu segmen menata hati, satu lagi segmen meniti senja. Ya, ini diambil dari lokakarya yang dibuat oleh Carol Johansson, mantan pastoral care koordinator dari Phelps Memorial Hospital New York ya. Jadi sekilas tentang lokakarya ini sudah dibahas oleh Romo Marwan di pertemuan yang pertama. Nah, lokakarya yang diberikan akan dibagikan dan dilakukan bersama Bapak Ibu peziarah sekalian, itu saya sadur, kemudian saya modifikasi sedikit dari artikel Majalah Rohani yang kemarin disampaikan oleh Romo Marwan dalam paparannya. Materi ini juga nanti akan dibagikan. Jadi saya mengundang peziarah semua untuk meresapinya, menghayatinya, dan memahaminya. Jadi setiap 2 hari sekali, kita punya waktu 2 hari. Setiap pungta nanti dikasih waktu 2 hari kan. Pertama, melakukan segmen menata hati, itu kontemplasi dalam aksi. Yang kedua, segmen meniti senja, ini mengerjakan lokakarya. Bentuk lokakaryanya seperti apa? Pertemuan yang untuk pungta ya. Pertama, lokakaryanya itu ada tugas khusus. Tapi untuk pungta-pungta selanjutnya, bentuk lokakaryanya itu ada panduan pertanyaan refleksi juga. Jadi Bapak Ibu nanti akan mengisi 2 macam refleksi. Oke. Kemudian kedua refleksi tersebut dituliskan dalam jurnal atau buku pengalaman mendengarkannya dan nanti membagikannya dalam percakapan rohani kelompok. Oke. Yang bagian persiapan dan pelaksanaan tadi sudah disinggung oleh Mbak Eni. Nanti Bapak Ibu bisa baca lagi. Dalam setiap pungta nanti akan dibagikan selain paparan pungtanya itu sendiri, nanti akan dibagikan langkah doanya. Bagaimana cara pelaksanaannya, teknisnya gitu loh. Jadi ada paparan lagi tentang pelaksanaannya. Apa yang harus dilakukan, doanya apa, rahmatnya apa, kemudian percakapannya. Silakan dibaca bercakap-cakap sendiri dengan Allah setelah menyelesaikan refleksinya, kemudian menuliskan pengalaman dan berbagi pengalaman. Bapak Ibu juga selain nanti berbagi pengalaman diri sendiri di buku pengalaman mendengarkan, bisa berbagi dalam percakapan rohani kelompok setiap 2 hari sekali,
dan juga bisa sharing di WhatsApp grup Buah Peziarahan. Saya bersyukur sekali dan senang bahwa sudah banyak sekali yang terlibat dan saling berbagi di WAG Buah Peziarahan. Misalkan ada yang belum gabung, nanti bisa kontak ke panitia supaya bisa diarahkan untuk bergabung. Jadi di WhatsApp grup Buah Peziarahan ini isinya hanya posting refleksinya Bapak Ibu. Bisa bentuknya teks, bisa bentuknya karya-karya seni yang lain. Mau bikin puisi, mau kasih foto, mau dibikin lukisan, mau ada yang tahun berapa? 2022 ada salah satu peserta yang membuatkan kolase foto-foto peziarahannya. Kemudian ada juga peserta yang akhirnya membuat lagu. Nah, jadi itu saya serahkan ke Bapak Ibu. Jika berkenan, silahkan dibagikan di WhatsApp grup Buah Peziarahan. Sekaligus panitia juga minta izin, misalkan quote-nya atau teksnya atau eh, refleksinya itu mau diposting di media sosialnya Latihan Rohani Pemula. Atau Bapak Ibu juga bisa di-approach langsung oleh Yayasan Basis untuk menuliskan refleksinya dan dimuat di majalah utusan. Kira seperti itu tentang teknis pelaksanaan. Oke, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Saya kasih 1-2 pertanyaan sebelum saya selanjutnya masuk ke pungta yang pertama. Kiranya tidak ada, tidak apa. Saya lanjutkan. Em, saya undang teman-teman, Bapak Ibu peziarah semua agar hening sejenak sebelum saya membagikan pungta yang pertama. Coba diendapkan dulu apa saja informasi yang barusan diterima. Apakah ada hal-hal yang menggugah atau hal-hal yang terpercik dalam ingatan, pengalaman. Mungkin satu saat nanti akan ditanyakan atau dibahas atau dibagikan sebagai buah-buah refleksi. Baik, saya akan mulai membagikan pungta yang pertama. Mohon di Apa itu apa? misalkan Bapak Ibu tidak hendak berbicara atau menyampaikan sesuatu, minta tolong mikrofonnya di mute dulu ya untuk menjaga suasana berziarah dalam ruang virtual ini. Untuk pungta 1, tema yang saya pilih menyongsong senja. Senja tadi kita sudah ikuti bersama, maksudnya suasana mulai antara pukul 3, setelah pukul 3 sebelum pukul 6 sore, kemudian ya suasana mulai temaram, langit mulai menggelap. Senja terjadi setiap hari. Bagaimana kalau kita sudah menyiapkan diri kita untuk mengalami senja? Karenanya saya memilih topik. Ketimbang senjanya datang tiba-tiba, terus kaget, ih gila ya, udah sore. Gue belum ini, belum itu. Bagaimana kalau kita sudah siapkan hati kita menyongsong senja? Oke. Bahan refleksi,
eh, dijadikan referensi yang dijadikan referensi adalah peristiwa di Pamplona yang pertama, kota Pamplona, di mana Inigo kena bom kakinya. Kemarin masih ingat ya adegan-adegannya pada saat dia maju berperang, tidak mau menyerah walaupun kekuatannya cuma 1.000 pasukan lawan 12.000, jauh 1 banding 12 ya. Akhirnya dia kalah bukan oleh pedang, malah kalah oleh bom. Nah, dalam perjalanan pertobatan Ignatius, peristiwa ini sering disebut dengan Cannonball Moment, di mana segala impian itu pudar, musnah, karena malah tidak sesuai harapan. Niatnya mencari glory, supaya bisa mendapatkan banyak pujian, mendapatkan putri tercinta, tapi malah kena bom. Akhirnya dia jadi orang cacat. Fisik masih ingin menolak, tidak terima gitu ya. Tapi syukurnya tentara Prancis berbaik hati memulangkan Inigo ke Kastil Loyola. Akhirnya di sana dia melalui proses penyembuhannya. Proses penyembuhannya ya melalui eh, kalau saya sih ngilu pada saat ngelihat kakinya dipatahkan ulang terus ada gambar orang dokter lagi gergaji itu ngilu ya saya ya. Tapi setelah itu dia akhirnya terpaksa berdamai dengan kondisi pasca Cannonball-nya. Ini peristiwa saat dia di Puri Loyola. Dalam proses itu, selama beberapa bulan di Puri Loyola, kakinya dipatahkan ulang, dilempengin lagi, tulangnya disambung lagi. Akhirnya untuk mengisi kebosanannya, dia mulai memiliki kebiasaan baru, seperti membaca dan membayang-bayangkan. Pada saat membaca dan membayang-bayangkan, membaca tentang Flos Sanctorum dan Vita Christi, dia membayang-bayangkan, kalau saya jadi tentaranya Tuhan, sama seperti Santo Dominikus atau Santo Fransiskus Assisi, kok kayaknya lebih seneng ya. Rasanya glory atau ke keceriaan yang dialami itu jadi lebih panjang timbang karena cuma sekedar memuaskan nafsu atau cuma menang perang sebentar minum-minum terus udah perang lagi gitu. Tapi membayang-bayangkan kalau menjadi pengemis minta-minta terus eh, menolong orang lain seperti Santo Dominikus dan Santo Fransiskus Assisi, kok kayaknya lebih cihuy ya, lebih lega, lebih ceria, lebih tenang gitu ya. Akhirnya Inigo dalam proses penyembuhannya bertekad menjadi peziarah. Dan dia mewujudkan tekad barunya. Ya. Referensi tentang pertobatan Inigo untuk Pungta 1 berhenti sampai di sini. Peristiwa Pamplona dan peristiwa Loyola. Kemudian kita bandingkan dengan keadaan kita saat ini. Sebagian besar dari peserta Kaminar 2025, peziarahnya itu usianya lebih dari 50. Ya, ada sekitar 25% yang usianya di bawah 40. Ya. Tolong diambil pesan-pesannya yang sekiranya dirasa cocok dengan kondisi saat ini. Nah, pokok permenungan yang tadi seperti disampaikan oleh Mbak Eni, di Pungta 1, disadari dulu kesadaran dan penerimaan kondisi fisik atau mental saat ini. Kemudian mengingat kembali pengalaman gagal dan jatuh. Gagal dan jatuh ini bukan cuma karena ada musibah ya, tapi bisa jadi tiba-tiba ada satu kecacatan yang tiba-tiba dialami. Apakah Tuhan memanggil aku melalui pengalaman itu? Atau juga merupakan satu pengalaman besar yang mengguncang sehingga mengubah pandangan hidupku. Jadi bayangkan Bapak Ibu sekalian, sama seperti Inigo yang sedang sedang duduk di atas ranjangnya melalui proses penyembuhan, baca-baca sambil merenung-renung, membayang-bayangkan. Bapak Ibu saya undang untuk merenungkan
kondisi fisik atau mental saat ini. Ingat juga kembali pengalaman-pengalaman gagal dan jatuh. Apakah Tuhan memanggil aku melalui pengalaman itu? Ingat lagi proses kejatuhan kita. Proses kejatuhan saya apa ya? Rasanya ada banyak hal. Sesuatu yang tidak sesuai rencana. Kejutan yang tidak menyenangkan. Atau tiba-tiba divonis Bapak Ibu punya penyakit kronis. Waduh, penyakit kronis itu kan berat dan menahun gitu ya, makanya disebut kronis gitu ya. Udah berat, lama lagi nggak kelihatan. Bapak Ibu sudah cancer, stadium sekian. Tiba-tiba dapat vonis. Atau tiba-tiba menerima atau mengalami satu kecelakaan. Atau saat ini mengalami satu cacat atau menjadi kaum difabel. Atau karena kesalahan atau kelalaian di masa lalu tiba-tiba mendapat vonis hukuman. Atau karena kelalaian yang lain malah didenda atau kena penalti. Atau karena tidak ada apa-apa. Memang kondisi sekitar aja, kondisi perekonomian yang lagi tidak baik-baik saja. Misalkan pada saat COVID kemarin tiba-tiba akhirnya banyak sekali yang di PHK atau mengalami musibah apapun itu. Bencana alam, tiba-tiba rumahnya baik-baik saja, tiba-tiba ada banjir bandang cur aja. Jadi hilang rumahnya. Musibah ada apa aja. Atau perpisahan. Atau juga kematian. Jadi cannonball bisa banyak macam. Tapi peristiwa-peristiwa ini umumnya sifatnya adalah mendadak. Jadi kalau tidak mendadak, apakah disebut cannonball? Ya mungkin peristiwa yang lain tapi tidak menyenangkan gitulah ya. Tapi kurang lebih Bapak Ibu paham maksudnya cannonball gitu ya. Ada peristiwa di kala harapan tidak sesuai dengan kala kenyataan tidak sesuai dengan impian. Ya, atau ada pengalaman besar yang mengguncangkan, yang membuat pandangan hidup bisa berubah. Nah, peristiwa-peristiwa ini itu kalau mendadak, tapi bisa jadi peristiwa-peristiwa ini sebenarnya ada resiko-resiko atau hal yang sebenarnya sudah Bapak Ibu bisa prediksi karena kelalaian atau kesalahan atau kemalasan di masa lalu yang dipupuk sampai saat ini, akhirnya dapat vonis penyakit kronis. Akhirnya udah tahu itu melanggar hukum, masih dilakukan, akhirnya kena denda. Udah tahu sebaiknya jangan begitu, tapi tetap dilakukan, ketahuan karena yang melanggar kode etik perusahaan, di PHK. Bagaimana kalau ternyata hal-hal ini tidak terjadi secara mendadak? Sama seperti kita memutuskan berjalan-jalan dengan anjing kita di sore hari. Termasuk juga yang tidak terjadi secara mendadak itu adalah menua, menjadi tua. Kalau kita tahu bahwa itu tidak terjadi secara mendadak, umumnya kita sudah memahami tanda-tanda senja. Kalau senja secara harfiah, cahaya matahari mulai temaram, langit menggelap. Kalau dalam masa hidup, bisa jadi menurunnya fungsi fisiologis. Jadi senja itu mulai menua, mulai jadi renta. Gerak-gerik mulai tidak fleksibel. Baru gerak dikit, aduh, duh, 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 duh.
Baru bongkok dikit, ngambil pulpen yang jatuh, pinggangnya sakit. Aduh, 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 aduh. Mau gendong cucu, rasanya lagi bayi masih oke. Kenapa sekarang 5 tahun udah nggak kuat ngangkat lagi ya? Mau dipangku aja rasanya paha ini didudukin kok sakit amat gitu ya. Kemudian mudah sakit, mudah lelah, terus daya penglihatan mulai memudar. Kemampuan seksual menurun. Ingatan melemah, mulai lupa. Selain mulai lupa, tadi saya dengar saya ikuti podcastnya Bapak Hendro Priyono. Selain tua itu, orang tua itu suka mengulang-ulang sesuatu yang sama. Apakah tadi saya sudah ngomong apa belum ya? Jadi karena lupa tadi udah ngomong apa belum, jadi baiknya diomongin lagi aja. Jadi untuk generasi muda umumnya sebel, gitu ya. Ini ngapain sih ulang-ulang gitu. Tapi ya gitulah. eh, Pada saat masa senja, fungsi biologi, fungsi fisiologis menurun, ingatan melemah, keterampilan menurun. Biasanya kalau nyetir canggih, refleksnya cepet gitu ya. Sekarang kok kayaknya nyetir gampang capek, jalannya mau pelan-pelan. Atau ada fungsi fisiologis lain yang eh, dirasakan. Bentar ya. Kadang juga bukan hanya fungsi fisiologis, tapi pikiran kita yang mulai goyah. Kalau saya googling-googling itu umumnya orang mengalami yang namanya krisis paruh baya. Pada saat memikirkan krisis paruh baya, terus melihat foto ini, langit-langit yang sudah menggelap, lampu malam di taman sudah mulai dihidupkan, langitnya udah samar-samar gitu ya. Lamat-lamat saya mulai mendengar lagu Surya Tenggelam. Ayo, Bapak Ibu yang kenal lagunya, silakan bersenandung. Oke, ini itu yang di pikiran saya saat ini, petikan dari lagunya Chrisye. Ternyata lagunya sudah tua ya, tahun 78. Nah, pada saat mengalami krisis paruh baya, kita biasanya mulai merasa diri kok tidak bermakna ya, tidak berarti, tidak produktif, tidak dipahami, ribut mulu gitu ya, dengan anaknya, dengan orang sekitar gitu. Terus ada rasa-rasa penyesalan di masa lalu. Harusnya aku bisa berbuat lebih. Ada juga senja yang bukan karena menurunnya fungsi fisiologis, bukan karena mempertanyakan tentang krisis paruh baya. Kadang masa senja juga mengalami yang namanya post power syndrome. Sebelumnya punya kekuasaan karena produktif, aktif sana ke sini, mungkin di pekerjaan usaha sendiri jadi bosnya, di kantor jadi direkturnya gitu ya. Terus tiba-tiba pensiun, nggak siap. Rasanya mau nyuruh ini nyuruh itu udah nggak ada yang disuruh. Kok rasanya sendiri ya, lonely. Ya, itu krisis paruh baya dan post power syndrome. Kemudian akhirnya pada saat merenungkan itu, akhirnya terpikir, senja tidak pernah salah. Lawang dia alam kok. Hanya kenanganlah yang kadang membuatnya basah. Dan pada senja, akhirnya aku mengaku kalah. Ini setelah berbagai penolakan,
akhirnya ada sisi penerimaan tahapan selanjutnya ya. Ya, ini quote-nya bukan buatan saya, terlalu romantis. Ini saya ngambil dapat dari eh, internet, dari Gramedia. Ada buku tentang kata-kata senja. Yang ini sangat menarik sekali. Ada romantis dan kira berpasrah. Nah, pada saat mengalami kondisi seperti itu, saya jadi terinspirasi atas teladannya Rasul Paulus yang dituliskan di Korintus 2 bab 4 ayat 78 dan ayat 16. Ya, ini juga merupakan bagian dari teks doa dari latihan rohani modul 2, damai sejati dalam gelap dan terang. Harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Sebab itu, kami tidak tawar hati. Tetapi, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Jadi pada saat membaca perikop ini, saya membayangkan Rasul Paulus di masa akhir hidupnya dan kondisi tua, banyak disiksa, dipukuli, dipenjara, tapi dia tidak putus asa. Walaupun secara jasmani makin kurus, renta, dan banyak sakit, dan makin merosot, tapi sebenarnya dalam situasi batinnya, dia justru menjadi semakin diperbaharui dan menjadi semakin kuat. Sehingga pemikiran ini tidak menjadikannya putus asa atau tidak menjadikannya terjepit, tidak menjadikannya tawar hati, tapi tetap bisa mengarahkan hati kepada Tuhan dan tetap bisa menulis, memberikan saran, petuah, dan nasihat, serta berbagi pengalaman. Inilah yang saya maknai sebagai menyongsong senja. Sudah tahu senjanya ada di depan atau sedang dialami saat ini. Kalau kita atau kalau saya sudah siap secara lahir batin, saya siap menyongsong, menghadapi, menemui, bergumul dengan senja. Kalau mikir kekuatan sendiri, nggak akan kuat, nggak akan menang. Tapi bersandar kepada rahmat Allah, tentu kita jadi kuat. Nah, setelah menyongsong senja, akhirnya kita bisa menerima dan berdamai dengan senja. Bisa memahami realitas bahwa tua itu pasti, tapi menjadi dewasa itu pilihan. Ya, sama seperti indigo, akhirnya di masa sekarang dan penerimaan dan berdamai dengan senja, kita diajak mengenali gerak batin dan kerinduan terdalam sebagai dasar diskresi. Sama seperti indigo dalam masa penyembuhannya ya. Kita berani berdiskresi, berani berserah. Sini ada beberapa alternatif, misalkan apa yang harus kita lakukan kemudiannya. Ya bisa ngumpul dengan teman-teman masa muda, karaokean, nonton bola bareng, rame banget gitu ya. Udah, ya pokoknya menikmati, mengenang dan berbagi kehidupan masa lalu. Kalau seperti ini, gue akhirnya mempunyai impian yang baru dan mewujudkannya, dan mengembangkan, dan melaksanakan kebiasaan-kebiasaan baru. Ujungnya membangun sikap untuk menjadi peziarah pengharapan dan terhadap generasi muda, mengambil petuah atau wasiat dari Ki Hajar Dewantoro di Hari Pendidikan Nasional yang tanggal 2 kemarin ya. Saya mengambil eh, petuahnya yang ketiga, Tuturi Handayani, di mana kita di belakang mengayomi dan membimbing generasi muda.
Setelah menyongsong senja, kemudian berdamai, akhirnya kita menyatu dengan senja. Kita menjadi senja itu sendiri. Dan dengan tetap bersandar kepada Tuhan, menjalani masa senja, atau membayangkan nanti satu saat waktu saya di titik atau mulai memasuki masa senja, saya akan menyongsong, saya akan berdamai, dan saya akan menyatu dan menjadi senja itu sendiri. Setelah kita sudah menjadi senja, kita sadari bahwa gambar yang ada di sini, kalau menyatu jadi senja, gambar yang ini tuh sebenarnya gambar matahari terbit. Karena habis gelap, terbitlah terang. Jadi kalau saya perhatikan, dikasih satu foto matahari seperti ini. Kalau orang bilang ini matahari terbit, saya terima. Kalau orang bilang ini matahari terbenam, saya terima. Karena akhirnya kita sudah menyatu dengan senja itu sendiri, siap menjadi pagi yang cerah. Sekarang ini adalah panduan refleksi bagi Bapak Ibu di segmen Menata Hati. Untuk peziarah umum, eh, pertanyaan refleksinya adalah apa yang telah dan sedang kulakukan untuk Allah saat senja menjelang. Apakah ada pergulatan dan tantangan saat melaksanakannya? Bagaimana Anda mengatasi pergulatan dan tantangan tersebut? Apa perasaan Anda? Bagi rekan-rekan peziarah muda, pertanyaannya sama, tapi bukan telah dan sedang, apa yang akan kulakukan untuk Allah saat senja menjelang. Jadi akan, karena saat ini masih pagi hari atau tengah hari, gitu ya, belum senja. Tapi pada saat kalau saya nanti sudah sampai di titik senja, saya akan melakukan ini. Saya akan membangun sikap ini. Ya, silakan direfleksikan. Nanti apa yang menjadi tanggapan atau hasil refleksi Bapak Ibu sekalian, silakan dituliskan. Oke. Pada saat dituliskan, kemudian diendapkan, kemudian saya undang Bapak Ibu untuk menyampaikannya dalam percakapan seperti seorang sahabat bersama Yesus itu sendiri. Pada saat bercakap-cakap, kita bayangkan Yesus yang disalib di senja hari juga. Pada saat menyampaikan hasil refleksi kita, mengapa pengalaman-pengalaman itu terjadi dalam hidup kita, dalam hidup saya, dan saya meneliti perasaan-perasaan yang muncul. Apakah ada dorongan atau kebiasaan baru yang ingin saya lakukan, telah saya lakukan. Saya persembahkan semuanya itu seperti kita sedang menyampaikannya kepada Yesus di bawah salib. Dan Yesus menanggapi, ini senjaku, mana senjamu? Terima kasih. Itu paparan pungkas 1, segmen Menata Hati. Mari kita endapkan sejenak apa yang barusan kita dapatkan. Seperti yang tadi sudah disampaikan, Kaminar Koninigo kali ini reaksinya ada 2 macam. Segmen Menata Hati yang barusan tadi kita ikuti bersama, yang barusan saya bagikan. Yang kedua, segmen Meniti Senja. Cuma 1 slide. Jadi
ada satu kegiatan lagi mengikuti lokakarya yang diberikan oleh Carol Johansson. Bapak Ibu diminta untuk membuat autobiografi spiritual. Oke. Bapak Ibu diminta untuk membuat tabel sederhana sejarah hidup. Nanti PDF-nya akan dibagikan. Tabel sejarah hidup sederhana saja. Di sini setiap orang, setiap peziarah diundang untuk mengisi tabel ini. Tabelnya dibagi jadi 4 rentang pada saat usia anak-anak, usia remaja, usia dewasa, usia lansia. Usianya sekian, apakah ini harus? Prinsipnya tidak harus. Silakan Bapak Ibu membuat penggolongannya sendiri sekiranya dirasa ini tidak pas. Oke, tapi intinya ini tabel sederhana, tidak perlu yang rumit. Ya, tidak perlu detail dan rumit, cukup diisi siapa saat itu orang-orang terdekat, tinggal di mana, lokasi kerja atau sekolah di mana. Nanti ada banyak beberapa pertanyaan lagi. Nanti akan dibagikan PDF kertas kerjanya. Tabel tersebut hanya satu halaman. Kalau sekiranya Bapak Ibu berpikir bahwa ini tidak akan cukup, silakan buat tabel di kertas masing-masing atau buat di spreadsheet atau di Excel file masing-masing. Silakan tulis. Intinya cukup yang tabel sederhana, tidak perlu detail dan rumit. Tapi Bapak Ibu saat mengerjakannya diminta untuk memperhatikan rasa perasaan yang muncul saat mengerjakan tabel sejarah hidup. Sambil direnungkan mengapa rasa itu muncul. Apakah ada dorongan untuk melakukan sesuatu? Kalau nggak ada dorongan gimana? Ya nggak apa-apa. Tuliskan saja. Ya udah, saya hanya membuat tabel atau biografi spiritual. Ya, kenapa spiritual? Karena nanti pertanyaan terakhir adalah apa makna Allah atau siapakah Tuhan pada saat Bapak Ibu di usia tersebut. Oke. Nanti baik pertanyaan refleksi dari segmen Menata Hati, termasuk juga segmen yang meniti senja ini, Bapak Ibu tuliskan refleksinya di buku jurnal pribadi dan bagikan singkat dalam percakapan rohani. Nanti kalau yang punta 1 dibagikannya pada saat Rabu malam. Ya, silakan membagikan perasaan kuat dan dorong-dorongan yang muncul. Itu saja untuk paparan punta per hari pertama. Terima kasih. Terima Maka kasih Pak Robin untuk paparan punta pertama menyongsong senja. Jadi rekan-rekan ada 2 kegiatan utama ya. Nanti yang pertama Menata Hati, di mana kita diminta untuk melakukan kontemplasi dalam aksi seperti yang dilakukan oleh Santo Ignatius. Kemudian yang kedua di segmen Meniti Senja itu lokakarya. Jadi nanti akan dibagikan spreadsheet tadi, kita bisa mengerjakan di eh, waktu yang lain sebelum sesi yang berikutnya gitu ya. Nah, kita sudah hampir sampai di ujung acara ini. Sebelum nanti kita bacakan pengumuman dan kita tutup acara, kita akan tutup Pungta 1 hari ini. Saya minta kesediaan salah satu rekan di sini untuk menutup dengan doa. Nanti doanya sudah disediakan oleh panitia. Kita berfoto dulu. Oh ya, ya kita Ya, berfoto dulu ya. Ya maaf, kita berfoto dulu ya. mari Bapak Ibu, silakan dibuka kameranya. Kita akan bersama-sama berfoto. Iya, masih ditunggu ya yang di belakang-belakang. Ada Pak Agus, Pak Andreas, Bu Kristina.
Oke, saya akan mengambil foto. 1, 2, 3. Satu lagi, 1, 2, 3. Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk doa penutup, apakah saya bisa minta tolong kesediaannya Pak Arif untuk membacakan doanya? Baik, Pak Pak. Arif? Ya, silakan Pak Arif. Terima kasih. Mari kita tutup acara malam ini dengan doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Masa senja. Tuhan, sudah tiba masa senjaku. Kekuatanku perlahan-lahan meredup, bagaikan cahaya matahari yang meruyup. Masa depan yang dahulu kubayangkan ternyata tinggal hari-hari yang harus kulewatkan. Dan hari-hariku tidak lagi sekaya seperti dulu. Sekarang, hari-hari itu seakan hanya berjalan dari jam ke jam, menit ke menit, dan detik ke detik. Berikan kepadaku rasa syukur ya Tuhan, karena sekarang aku tidak perlu membuktikan lagi siapa diriku. Tiada lagi yang memaksaku memasang rencana-rencana besar bagiku. Engkau bahkan mengajak aku menerima, ternyata tak mungkinlah aku menyelesaikan semuanya. Dan membuka mata batinku, pada akhirnya tak mungkin pula jika hidup ini harus selesai dalam keseluruhannya. Dan aku harus bahagia dengan hidupku yang tak mungkin selesai dengan semuanya. Pada masa senja ini aku tahu kebahagiaan ternyata boleh aku rasakan dalam langkah-langkah kecilku, di mana aku hanya bisa membuat hal-hal yang kecil pula. Aku memuji syukur kepadamu ya Tuhan, karena baru sekarang aku diperbolehkan untuk tidak tergesa-gesa di dalam hidup. Bahkan kau selalu mengajakku beristirahat dan setiap kali berhenti untuk mengambil nafas bila tenagaku memang sudah tidak kuat. Tuhan, terima kasih Engkau memperkenankan aku tetap gembira dan bahagia, bahkan bila aku tidak bisa lagi membuat apa-apa pada masa senjaku. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan. Tangan selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Bila Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Lama-lamanya. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Arif. Rekan-rekan, tadi Pak Robin sudah membawa kita pada kisah hidup Santo Ignatius mulai dari Pamplona sampai Loyola, bahkan ditambahi dengan bumbu-bumbu lagu dari Chrisye, Palasang Surya Tenggelam, dan juga kisah Rasul Paulus yang diambil dari Korintus 2 tadi. Nah, kami berharap para peserta nanti bisa berbagi refleksinya di WAG ya, tentang buah-buah dari pesiaran hari ini. Nah, buah-buah yang dibagikan itu bisa berupa teks atau catatan singkat yang dituliskan di WAG, atau kalau ada foto, gambar, lukisan yang relevan atau mengena di hati bisa juga di-share di WAG kita, atau bahkan kalau ketemu lagu yang bagus dari YouTube juga bisa di-share, atau bahkan puisi seperti Pak Robin tadi. Jadi nanti kita bisa saling memperkaya buah-buah keseharian kita di WAG sebelum pertemuan kita berikutnya. Saya akhiri pertemuan malam hari ini. Selamat malam. Terima kasih atas partisipasi dari rekan-rekan semua. Berkah dalam. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih Pak Robin dan rekan-rekan semua. Berkah dalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima Terima kasih, Pak. Terima kasih, teman-teman.
Terima kasih Terima semua. kasih.